Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iqbal Maulana. Saya dari kelas A sore Program Studi Pendidikan Biologi IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1 mata kuliah etnobiologi dengan materi yang berjudul Etnobotani untuk Pengobatan. Nah, pada materi kelompok kami yang berjudul Etnobotani untuk Pengobatan, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian etnobotani. Yang kedua, pengenalan tumbuhan obat kepada masyarakat. Yang ketiga, sejarah, pengertian, dan pengolahan tumbuhan obat. Etnobotani berasal dari kata etno atau etnis dan botani. Etno berarti masyarakat adat atau kelompok sosial kebudayaan yang mempunyai arti tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan botani adalah tumbuh-tumbuhan. Etnobotani adalah interaksi antara masyarakat setempat dengan lingkungan hidupnya, secara spesifik pada tumbuh-tumbuhan serta pengkajian penggunaan tumbuhan sebagai makanan, perlindungan atau rumah, pengobatan, pakaian, perburuan, dan upacara adat. Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan tumbuhan secara tradisional oleh suku bangsa yang masih primitif atau terbelakang. Pengertian lain dari etnobotani adalah kajian mengenai budaya, dan botani adalah kajian-kajian mengenai tumbuhan. Adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Penelitian etnobotani diawali oleh para ahli botani yang memfokuskan tentang persepsi ekonomi dari suatu tumbuhan yang digunakan oleh masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu pengenalan obat kepada masyarakat. Sebelum memperkenalkan jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat, perlu diberikan penjelasan mengenai penyakit kepada masyarakat. Masyarakat membagi penyakit menjadi 3 jenis, yaitu penyakit biasa, penyakit karena magis, dan penyakit karena makanan. Penyakit biasa adalah penyakit yang umum diderita oleh penduduk seperti demam, batuk, sakit badan, dan sakit kepala yang timbul akibat perubahan cuaca atau kuman penyakit. Penyakit karena magis ini diyakini oleh penduduk timbul akibat pelanggaran tata cara hidup di alam seperti halnya penyakit gila, ayan, atau lumpuh. Untuk mengobati penyakit biasa, sebagian penduduk itu masih menggunakan tumbuhan. Nah, kerangka berpikir yang dapat dikembangkan dalam pengenalan etnobotani tanaman obat terhadap masyarakat itu dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini. Pengenalan etnobotani pemanfaatan tanaman yang berpotensi sebagai obat ini dapat memberikan perubahan tentang pengetahuan awal masyarakat tentang berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Berawal dari peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap tanaman yang berpotensi sebagai obat. Masyarakat yang selama ini hanya mengenal bagian-bagian tertentu dari tanaman. Penjelasan etnobotani yang diberikan kepada masyarakat ini meliputi penjelasan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional, antara lain meliputi berbagai genus, famili, ordo, kelas, dan divisi dari tanaman tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah tumbuhan obat. Nah, sejak ratusan tahun yang lalu, nenek moyang bangsa Indonesia ini telah dikenal pandai meracik jamu dan obat-obatan tradisional. Beragam jenis tumbuhan, akar-akaran, dan bahan-bahan alamiah lainnya itu diracik sebagai ramuan jamu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Contohnya saja di Bali. Nah, di Bali itu ditemukan kitab Usada Tua, Usada Putih, Usada Tujuh, dan Usaha Seri yang berisi berbagai jenis obat tradisional. Nah, masyarakat Indonesia itu telah memanfaatkan tumbuhan obat selama ratusan tahun yang lalu. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa sebelum Belanda menginjakkan kaki di bumi Indonesia, kawasan Indonesia ini telah dikenal dengan rempah-rempahnya yang dimanfaatkan sebagai jamu. Karena apa? Karena rempah-rempah yang ada di Indonesia ini jumlahnya itu cukup melimpah. Selanjutnya yaitu pengertian tumbuhan obat. Nah, tumbuhan obat itu merupakan tumbuhan yang mempunyai khasiat atau mempunyai kandungan zat-zat tertentu. Misalnya pada daun, minyak atsiri, fenol, senyawa kalium, dan klorofil yang biasa dimanfaatkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit tertentu. Tumbuhan obat ini sebagai obat alamiah yang berasal dari tanaman dan bahan bakunya berupa Simplicia telah mengalami standarisasi, memenuhi persyaratan baku resmi,
telah dilakukan penelitian atas bahan baku sampai sediaan kliniknya serta kegunaan dan khasiatnya. Nah, dalam ilmu kedokteran sendiri, tumbuhan obat juga disebut dengan fitofarmaka. Tumbuhan obat disebut juga obat tradisional atau ramuan tradisional dan biasanya merupakan gabungan dari berbagai tumbuhan obat atau multi compound. Nah, dapat teman-teman lihat di slide sebelah saya, itu berisi tabel tentang tumbuhan yang berpotensi sebagai obat. Nah, ini merupakan tumbuhan yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita, contohnya jahe, kencur, jarak, temu ireng, dan sebagainya. Ini juga dilengkapi dengan nama ilmiah beserta manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dela Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Riana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Iqbal. Baiklah. Adapun kita ketahui, apabila mengacu pada etnofarmakologi dan etnobotani, maka tanaman obat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut, yaitu tumbuhan obat lokal berdasarkan informasi di daerah tertentu dijadikan sebagai obat, dan ini dapat dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat di daerah lain dengan khasiat yang sama. Maksudnya di sini, tumbuhan ini dapat digunakan juga di daerah lain sebagai tanaman obat dengan khasiat yang sama seperti di daerah sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat di daerah lain tetapi dengan khasiat yang berbeda. Maksudnya tumbuhan ini juga dapat digunakan sebagai obat di daerah lain tetapi khasiatnya berbeda. Maksudnya apabila di daerah lain tumbuhan ini digunakan sebagai obat sakit perut, kemudian di daerah yang lain di daerah sebelumnya tumbuhan ini digunakan sebagai obat sakit perut dan obat sakit kepala. Jadi khasiatnya berbeda. Tidak hanya digunakan sebagai obat sakit perut, tetapi juga digunakan sebagai obat sakit kepala. Kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan yang digunakan sebagai obat hanya di daerah tersebut atau tidak digunakan sebagai obat di daerah lain. Maksudnya, tumbuhan ini bisa jadi hanya diproduksi atau hanya bertumbuh di daerah tersebut. Jadi dia tidak digunakan sebagai obat di daerah lain. Selanjutnya yaitu tumbuhan obat yang sudah dibuat sebagai produk. Contohnya adalah jamu. Kemudian selanjutnya yaitu tumbuhan sebagai bahan dasar atau prekursor, baik bahan asli maupun bahan sintetis atau buatan. Kemudian selanjutnya yaitu tumbuhan obat yang belum dikenal, yaitu berdasarkan informasi diduga sebagai obat tetapi belum jelas penggunaan dan kegunaannya. Pengolahan obat tradisional. World Health Organization atau WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, degeneratif, dan kanker. Obat bahan alam yang ada di Indonesia ini dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Yang pertama yaitu jamu. Jamu yaitu obat tradisional yang disediakan secara tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, higienis atau bebas cemaran, serta digunakan secara tradisional. Menurut Swan dan Roy Mantio,
2002 berdasarkan bentuk jamu dapat dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu jamu segar, jamu godokan, jamu seduhan, jamu oles, dan jamu pil. Jamu segar di sini contohnya seperti jamu yang langsung dibuat dan langsung diminum. Contohnya seperti jamu kunyit asam, jamu temulawak, dan lain-lain. Untuk jamu godokan yaitu jamu yang direbus. Jadi proses produksi atau konsumsinya dengan cara direbus terlebih dahulu baru bisa dikonsumsi. Kemudian selanjutnya yaitu jamu seduhan, yaitu proses produksi dan konsumsinya dengan cara diseduh. Kemudian jamu oles dengan cara dioles, dan jamu pil yaitu seperti tablet yang dapat kita minum. Baiklah, ini contoh-contoh jamu yang sudah saya jelaskan tadi. Ada Complete, Starfit, jamu kunyit asam, jamu racikan, dan jamu pil, oles, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine. Obat herbal terstandar yaitu obat tradisional yang disajikan dengan ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, hewan, maupun lainnya. Untuk melakukan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan tentunya lebih mahal. Ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu fotofarmaka atau clinical based herbal medicine. Fotofarmaka yaitu obat tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia dengan kriteria memenuhi syarat ilmiah, protokol uji yang telah disetujui, pelaksanaan yang kompeten, memenuhi prinsip etika, tempat pelaksanaan uji memenuhi syarat. Baiklah, itu merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis bahan obat. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi ini. Jika ada kesalahan kata maupun lainnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.